Siang dan salam damai sejahtera buat kita semua. Sahabat, perlu untuk sahabat-sahabat semua ketahui apa yang menjadi penyebab seseorang bisa meninggalkan Yesus dan apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mau menerima Yesus dalam hidupnya. Yang pertama adalah karena dia tidak yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk masuk surga. Yang kedua, bahwa dia tidak yakin bahwa Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosanya. Yang ketiga, karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Lalu apakah penyebabnya seseorang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah? Ada beberapa orang yang berusaha mempelajari firman Tuhan lewat kitab suci Alkitab dengan mengartikannya secara pikiran manusia tanpa bimbingan Roh Allah itu sendiri. Jadi makna yang sebenarnya yang terkandung dalam kitab suci tersebut tidak dapat dipahami dengan benar. Contohnya, karena Yesus merasakan rasa lapar saat iblis mencobainya, lalu dia tidak percaya bahwa Allah tidak mungkin kelaparan. Tapi tahukah sahabat, kenapa Yesus mengalami kelaparan? Karena memang dia telah menjelma jadi manusia. Jadi layaknya seperti manusia, dia juga atau Yesus juga bisa merasakan apapun yang dirasakan oleh manusia. Artinya, kalau Yesus tidak dapat merasakan apa yang dirasakan manusia, berarti dia tidak benar menjelma jadi manusia. Berarti dia hanya sebagai Allah saja atau Tuhan saja. Tapi karena dia menjelma jadi manusia, agar manusia dapat mengetahui bahwa Yesus juga tahu dan Yesus juga bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Itulah sebabnya Yesus harus menjelma jadi manusia agar bisa menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Bukan karena Yesus bukan Tuhan sehingga ia merasakan lapar, sehingga ia bisa merasakan sakit. Apa bukti bahwa Yesus adalah Allah? Meskipun Yesus terlahir sebagai manusia, namun Yesus tidak pernah melakukan dosa. Benarkah hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Sesuai dengan kitab suci, firman Tuhan yang tidak akan bisa disalahkan atau dibatalkan. Maka Yesus telah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Artinya, semua orang yang mau datang kepada Allah, yang mau diselamatkan dari api neraka untuk masuk surga, harus melalui Yesus. Kemudian Yesus juga berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Barang siapa mendengarnya akan diselamatkan
dan barang siapa tidak mendengarnya akan dihukum. Artinya bahwa Yesus adalah Allah yang bisa melakukan hukuman. Kemudian saat akhir zaman nanti, yang menjadi hakim untuk menghakimi siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka adalah Yesus itu sendiri. Dia akan datang sebagai hakim untuk memisahkan semua umat manusia seperti memisahkan kambing dan domba. Domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Domba-domba itu adalah murid-murid Yesus dan akan diberi kerajaan surga. Dan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah, Yesus bersama-sama dengan malaikat, dan malaikat-malaikat juga memuliakan Yesus. Itu ada tertulis dalam kitab suci Alkitab. Jadi jelas bahwa Yesus adalah benar-benar Allah sesuai dengan kesaksian firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci Alkitab. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jika kita sudah tahu jalan yang sudah pasti masuk surga, lalu mengapakah kita harus pergi mencari jalan yang lain? Semua agama yang bertujuan untuk mencari Tuhan dan menuju surga mengakui bahwa Yesus adalah Nabi. Artinya bahwa apapun yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Terima kasih buat sahabat semua. Semoga kesaksian ini bisa untuk membantu sahabat untuk tidak tersesat saat Yesus datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi kita. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Dan buat sahabat yang ingin menjadi berkat bagi orang lain, silahkan bagikan kesaksian ini agar yang lain juga bisa selamat dan tidak menjadi tersesat dan tertinggal saat Yesus nanti datang menyambut para murid-muridnya untuk naik ke surga. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.